Yang kedua, Bapak Ibu, setelah itu terjadi, kehidupan beragama umat dan kehidupan menggereja umat mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Ternyata orang Batak itu semangat doanya sangat tinggi, tetapi harus dibumbui dengan namanya pesta. Mau Batak Toba, mau Batak Karo, mau Batak Simalungun, mau Batak Pak Mandailing, pesta itu adalah sesuatu yang luar biasa dan yang patut untuk dilaksanakan. Dan di dalam pesta itu semua terdapat nilai-nilai ideologis yang semua bisa kita ambil dan kita pakai, kita adopsi, kita pakai dan kita memberikan di dalam gereja. Ini dulu yang pertama, Bapak. Yang kedua, mindset kita sekarang kita lepaskan dulu. Jangan ada dulu pola pikir Karo, Simalungun, Toba, lalu Nias, Flores, jangan ada dulu. Kita memakai dulu satu kata, inkulturasi budaya. Memang konteks kita di paroki ini kita pakai dalam bahasa Batak, suku Batak. Tentu ini di sini ya. Nanti kita akan adopsi lagi yang dari suku-suku lain. Nah, mari kita melihat dulu. Pastor Aaron mau menekankan pentingnya semangat bersyukur dan berpengharapan dalam setiap kegiatan. Dan itu yang saya temukan dalam pesta-pesta orang Batak. Bapak Marga Sepahi, benar ya Pak ya? Bangun, Marga Bangun. Berarti itu Karo ya Pak ya? Kalau dalam Karo, dalam pesta adat perkawinan, apa yang paling ditonjolkan Pak? Simbol apa yang paling ditonjolkan dalam pesta perkawinan dari adat Karo? Sebagai bentuk pengharapan Bapak untuk keluarga baru ini, sebagai bentuk doa Bapak untuk keluarga yang baru ini, simbol apa yang Bapak berikan biasanya? Kain, beras piher dan kain panjang. Bukan oleh siapa? Bukan. Wis. Apa yang dikatakan dalam ketika memberi kita beras piher dengan wis itu? Kenapa Pak? Jumpalah matahari. Berarti apa itu artinya? Jumpalah anak laki-laki dan anak perempuan supaya apa? Supaya mereka berbahagia. Simbol ini, melalui simbol, apalah artinya sebuah beras, segenggam beras. Tetapi harus itu kita berikan kepada mempelai laki-laki, kepada mempelai perempuan melalui simbol. Lalu melalui ulos, melalui wis itu dikatakan supaya mereka menjadi satu. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini kita tidak pakai di dalam gereja? Kenapa ini kita tidak bawa dalam gereja? Nanti akan kita lihat lagi simbol-simbol lagi. Kalau ketika kita anak-anak kita mau merantau, apa yang Bapak berikan? Simalungun mana? Simalungun. Ada? Mana Simalungun? Angkat tangan dulu. Ada? Manuna nyatur. Supaya apa itu Pak? Hah? Apa yang Bapak katakan? Padahal setiap hari makan ayam. Kenapa kayak itu aja dikasihkan? Bapak ayam ini. Kenapa harus dipotong, dibelah dulu dia, lalu harus diatur kembali dan diberikan kepada anak yang mau merantau? Kenapa? Kenapa Pak? Supaya bisa dia terbang. Ini adalah simbol yang sangat-sangat mendalam yang diberikan kepada orang-orang tertentu, dan ini adalah sebagai makanan yang tertinggi yang menghantar orang untuk sampai kepada sebuah tujuan keteraturan hidup yang menerima. Jadi tidak asal memberi. Lalu kenapa ini yang begitu indah ini kita tidak bawa ini ke dalam gereja? Kita tidak pakai dalam gereja.
Di dalam memberikan makanan itu ada rasa syukur, tetapi sekaligus ada rasa pengharapan, ada doa. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, kita mendalami sebentar apa artinya sebenarnya bersyukur itu. Saya buat judulnya sesuai dengan apa yang diminta oleh Pastor Aaron, inkulturasi bersyukur seraya memohon berkat kehidupan dalam bingkai budaya Batak. Ini dalam budaya Batak kita pakai ya, yang 5 suap ini ya, 5 suap. Yang tentu yang Katolik. Kalau kita lihat kehidupan kita setiap saat, bersyukur atau mengucap syukur itu adalah ungkapan yang alami, yang wajar dari seseorang kepada Allah sebagai respon atas pemberian berkat-berkatnya, perlindungannya, pemeliharaannya, dan kasihnya. Ini adalah ungkapan spontan. Ini adalah ungkapan spontan dari setiap orang yang yakin, dari setiap orang yang merasa mendapatkan sesuatu. Maka orang yang bersyukur itu adalah orang yang tahu diri. Itu poin pertama. Kemudian dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ucapan syukur itu bukan hanya untuk menyanjung-nyanjung seperti tradisi orang-orang Hindu dan orang-orang Buddha. Kalau bagi mereka, Hindu dan Buddha, memuji-muji dewa itu adalah keharusan bagi mereka, menyanjung-nyanjung dewa itu adalah keharusan bagi mereka. Untuk memototoi dewanya, diototoi dewanya, dibodoh-bodohi dewanya, dengan memberikan persembahan-persembahan. Itu dari konteks Hindu dan Buddha. Karena saya memberi kau Tuhan, dewa, ini yang cantik-cantik ini, ku kasih semangka yang merah ini, harus kau pandang ini. Diototoi dewanya, dikasih harum-haruman, dikasih buah-buahan dan sebagainya. Sedangkan dalam orang Kristiani, bersyukur itu bukan untuk memanipulasi Allah, bukan untuk membodoh-bodohi Allah, bukan untuk menyanjung-nyanjung Allah, tetapi bersyukur itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan faedah dari kita. Untuk apa kita meninggikan Allah? Untuk apa kita memuji-muji Allah? Dia sudah mulia, dia sudah tinggi. Kita hanya tahu meminta, dan tentu harus dengan bersyukur. Nah, maka dalam konteks perjanjian baru, ucapan syukur bukanlah sarana untuk menyanjung dan memanipulasi Allah demi memenuhi keinginan manusia, bukan pula sikap yang dipaksakan atau dibuat-buat, melainkan sebuah spontanitas dan penyembahan yang penuh hormat, sukacita, dan komitmen kepada Allah. Ini kita pahami dulu, Bapak Ibu. Ada begitu banyak ragam cara bersyukur. Setiap suku bangsa punya cara masing-masing untuk bersyukur. Bagi orang Eropa, Thanksgiving. Untuk Amerika, lalu untuk orang Israel ada hari raya Pondok Daun. Lalu untuk orang Kristen yang biasa kita dengar itu pesta Butilon. Lalu untuk orang Toba ada namanya pesta Sipahalimah. Lalu untuk orang Papua ada namanya pesta Peranin. Untuk orang Karo ada namanya pesta Tahu. Semua itu yang dilakukan oleh suku bangsa ini, suku-suku ini adalah cerminan sebuah keyakinan akan Allah. Ini penting ya. Semua yang dilakukan, mau orang Karo melakukan pesta Peranin, pesta Tahu, ataupun orang Papua melakukan pesta Peranin, itu semua adalah membentuk dan menunjukkan keyakinan mereka akan Allah, penyelenggara hidup. Maka semua ungkapan itu adalah wujud nyata kesadaran manusia yang berakal dan berbudi serta beriman atas kebaikan, berkat Allah, perlindungan, dan sebagainya. Di dalam ucapan syukur termaktub atau termuat permohonan untuk hidup yang lebih baik. Maka diajarkan kepada kita Bapak Ibu, ketika kita berdoa, maka kita harus pertama-tama dikatakan mengucap syukur. Maka ketika kita sudah mengucap syukur, pantas kita untuk
memohon yang kita butuhkan. Kita meminta apa yang kita inginkan, kita meminta apa yang kita butuhkan. Itulah bentuk nyata ungkapan iman kita. Lalu apa kekuatan dari ungkapan rasa syukur itu? Atau apa kekuatannya? Untungnya, kekuatannya dari kita mengucap syukur, mau pesta Peranin, mau pesta Sukahabima, mau pesta tahun atau Thanksgiving dan sebagainya. Apa kekuatannya? Hidup yang bersyukur merupakan kunci kepuasan dan kebahagiaan hidup. Hidup yang bersyukur memberikan banyak keuntungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meningkatkan hidup kerohanian. Mengapa? Karena dengan hidup bersyukur menunjukkan pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Yang kedua, keuntungannya membuat kita lebih bahagia. Hidup yang bersyukur adalah kebalikan dari hidup yang mengeluh. Keluhan akan mengganggu kebahagiaan kita. Coba Bapak pikirkan dalam bekerja, dalam kerjaan kita sehari-hari, sudah diberikan Tuhan kita di kantor tertentu. Tapi setiap hari atau setiap saat, hari-hari tertentu kita mengeluh di situ, maka pasti tidak akan ada yang beres pekerjaan kita. Bagaimana yang ketua ini? Bagaimana yang ketua ini? Di paroki begitu ya? Bagaimana ya pastor paroki ini? Bagaimana ya pastor ini? Maka kita harus menyukuri sebagai orang Katolik, kita harus mensyukuri apapun dan siapapun pastor yang ada di sini. Maka semua yang akan kita rencanakan akan berjalan dengan baik. Demikian dalam hidup kita. Orang yang selalu menggerutu, orang yang selalu mengeluh, orang yang selalu berkeluh kesah tentang situasi hidupnya, maka dia tidak akan pernah menikmati kebahagiaan. Maka mari lewat ini juga kita diingatkan semua Bapak Ibu, mari kita membuat hidup kita lebih bahagia dengan bersyukur atas apa yang ada pada kita. Kemudian keuntungan yang ketiga, membuat kita lebih sehat dan meningkatkan imunitas. Kita pahami dulu ya konteks kekuatan dari bersyukur itu. Dalam kitab Mazmur, sekitar 20 mazmur memerintahkan atau mengajak bangsa Israel untuk menyanyikan pujian syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Lalu mengapa umat harus bersyukur? Menurut kitab Mazmur, bersyukur itu adalah sebagai pujian penyembahan kepada Allah karena kebesarannya. Bersyukur itu karena perbuatannya yang ajaib. Bersyukur itu karena kemurahan dan kasih Allah. Bersyukur itu karena pertolongannya, dan bersyukur itu karena pengampunannya. Maka dalam kitab Mazmur inilah alasannya mengapa umat diperintahkan atau diajak untuk mengucap syukur atau bertindak atau berbuat syukur. Mengingatkan apa yang telah diperbuat Allah, menceritakannya kepada orang lain, memperlihatkan kemuliaan Allah kepada orang lain, mempersembahkan diri, waktu, talenta dan segenap yang ada kepada Allah sebagai bentuk ungkapan syukur. Jadi ini alasannya menurut kitab Mazmur mengapa kita harus bersyukur. Sekarang mari kita lihat konteks kita. Kita pelan-pelan sampai masuk kita nanti pada tahap prakteknya. Dalam suku Batak, saya buat tanda kutip, berarti tidak memonopoli hanya Batak Toba. Ya, tidak hanya memonopoli Batak Toba. Karena yang kelima suku ini, yang kelima suku ini, suku ini memiliki kesamaan dalam simbol-simbolnya, dalam kegiatan-kegiatannya. Dalam suku Batak terungkap ragam bentuk acara syukur dan harapan. Dalam setiap kegiatan terdapat semangat memberi dan menerima. Ini semangatnya orang Batak, baik Toba, Karo, Simalungun, Papak maupun Mandailing. Ini semangat orang Batak, bahwa dalam setiap bentuk syukur itu, acara syukur itu termaktub atau terdapat semangat untuk memberi, tetapi terdapat juga semangat untuk menerima. Ini kesadaran orang Batak, filosofinya orang Batak ini.
baik Karo, Simalungun dan sebagainya. Maka dinamika kehidupan suku Batak yang pada awalnya bertani, terdapat ritus dan dibentuk ritus dan ritual penyampaian persembahan kepada Dewata atau Dibata, penyelenggara kehidupan. Sekali lagi, karena dalam orang Batak zaman dulu, sejak awal mula mereka adalah para petani. Maka karena mereka petani, mereka memiliki ritus-ritus dan ritual-ritual atau cara-cara untuk mengucap syukur kepada Allahnya, kepada Dewata, kepada Dibata. Yang di dalam ritus itu termuat harapan yang sangat kuat. Sebagai contoh, dalam pandangan orang Papak, siapa di sini orang Papak? Ada? Dalam pesta Perani dikatakan bahwa ketika aku memberikan yang terbaik kepada Tuhan dari hasil keringatku sendiri, maka aku pun akan mendapat, akan memperoleh yang terbaik pula dari Allah. Maka dalam budaya orang Papak biasanya dilakukan sama seperti di tanah Karo, pesta tahunan. Kalau dalam orang Toba dikatakan mangase tahun. Dalam ritus ini, dalam ritual ini dipersembahkan simbol-simbol yang membawa daya guna, untuk dimanfaatkan kembali oleh setiap orang. Untuk dimanfaatkan kembali oleh setiap orang. Mereka memberikan yang terbaik itu, lalu mereka pula mengambil dari yang terbaik itu untuk hidupnya. Sudah diberi, tetapi diambil lagi dari yang terbaik itu untuk hidupnya, untuk keluarganya. Kemudian, dalam pandangan orang Batak, Allah orang Batak diyakini sebagai zat yang mempengaruhi kehidupan di dunia ini. Maka karena dia sebagai zat, ya, karena dia sebagai zat, maka penting zat itu untuk diambil, untuk dibawa, untuk dipergunakan dalam hidupnya. Maka dalam rumah-rumah orang Batak ada zat-zat, bentuk-bentuk zat-zat yang dikatakan mereka sebagai Allah. Saya punya pengalaman yang menarik, para saudara, ketika saya bertugas di paroki. Pada saat itu saya membuat program berdoa dan mereciki rumah umat. Saya katakan pada saat itu berdoa dan mereciki rumah umat. Semua ruangan. Lalu ada satu keluarga yang saya masuki rumahnya. Ada satu ruangan khusus mereka buat. Di dalam kamar ini ada satu benda kecil dan tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalam ruangan ini. Lalu ketika saya hendak mereciki rumah ini semuanya, lalu saya katakan, itu ruangan dibuka saja semua. Oh itu jangan pastor, jangan kotor itu pastor, jangan kotor katanya. Kenapa? Enggak apa-apa kotor. Toh juga kamar tidur kalian berantakan kok, kan saya masukin gitu. Kenapa yang itu tidak boleh? Saya bilang gitu kan. Lalu mereka dengan bersusah payah, tahu salah pastor, buka. Lalu saya agak marah, buka. Lalu saya jumpailah di kamar itu ada sebuah meja dengan berbagai macam ramuan-ramuannya lah. Lalu adalah sebungkus kecil. Bapak ini, keluarga ini tidak berani lagi berkata-kata. Lalu saya berdoa di situ, mari kita berdoa. Sebelum berdoa saya tanya, apa ini? Itu zat. Zat apa ini? Zat kimia kah? Saya bilang, enggak penggeledah. Saya bilang, tidak pastor. Dalam tradisi keluarga kami, inilah Tuhan yang menjaga kami. Wah, hancur rasanya. Lalu saya berdoa, saya doakan, singkat saja doanya, semua di dalam ruangan ini Allah saja yang bertindak dalam nama Yesus. Ambil, tidak ada lagi isinya itu. Tidak ada lagi isinya. Lalu mereka dengan susah payah, gak usahlah sekarang pastor, minggu saya datang lagi ke sini, harus sudah bersih ruangan ini.
Akhirnya memang Bapak Ibu, kamar itu mereka bersihkan, lalu saya datang ke situ, dikasihlah jimat-jimat itu kepada saya. Bawa ini pastor, akhirnya jadi buat saya karena cincin untuk dirinya. Maka konsep keyakinan inilah yang menghantar manusia Batak sampai kepada keyakinan persembahan yang menghidupkan. Ya, sampai kepada persembahan yang menghidupkan. Penting zat itu dihidupkan supaya dia menghidupkan. Itu konsep orang Batak ya. Penting zat itu dihidupkan supaya dia menghidupkan saya lagi. Memang dalam gereja Katolik ini sangat bertolak belakang. Kalau demikian Allah kita itu adalah Allah yang mati yang harus dihidupkan. Nah, inilah keyakinan dalam konsep orang Batak. Nah, lalu bagaimana kita mau mengambil itu semua, memakai itu dalam gereja kita? Puncak dalam gereja Katolik, puncak dan kesempurnaan persembahan dalam gereja adalah Ekaristi Kudus. Ini tidak boleh kita asingkan. Ini sungguh kita yakini. Di dalam Ekaristi semua termuat yang dari setiap suku disempurnakan di dalam Ekaristi. Maka yang kita yakini baik di dalam nilai-nilai budaya kita itu mau kita ambil, mau kita pakai untuk membantu kita semakin dekat dengan Allah. Kita hendak menggali dan membawa kebudayaan kita sebagai persembahan ke hadapan Allah dan disucikan dalam Ekaristi Kudus. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, harus kita singkirkan dulu pesta inkulturasi yang selama ini terjadi. Harus kita singkirkan dulu dalam pikiran kita. Ada Karo, ada Cimalungun, ada Toba dan sebagainya. Kita singkirkan dulu itu. Semua adat kita itu mau kita letakkan satu di hadapan Allah. Kalau kita mau jadi ini inkulturasi ini harus kita singkirkan itu. Maka nanti dalam perayaan ini yang akan kita lakukan tidak ada Karo, tidak ada Toba, tidak ada Cimalungun. Semua satu di dalam Ekaristi. Bagaimana nanti menyatukannya itu? Yang sering terjadi kan Bapak Ibu kan, bukan hanya di sini itu, saya kira di sini gak ada. Ketika saya bertugas di Papua Barat, terjadi dua kubu yang besar. Terjadi dua kubu yang besar antara Toba dengan Papa. Di paroki yang saya hadapi ya, 2 tahun saya di sana, capek saya menghadapinya. Datang orang setempat mengatakan, Imo, kalau Toba Imo, kalau terbaik mau sibuk kebasi. Artinya apa? Udahlah orang Toba itulah yang bergerak di situ. Udahlah orang Toba itulah yang mengambil alih di situ. Akhirnya apa? Gereja menjadi mandek. Gereja menjadi tidak bergerak. Karena apa? Semua tenaganya habis untuk persoalan ini. Padahal di hadapan Allah sebenarnya harusnya sama. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Udahlah Toba itu di situ, udahlah Karo itu di situ, udahlah Cimalungun itu di situ. Mudah-mudahan di sini. Ini harus kita singkirkan dulu. Bahwa kita mau menyatukan semua yang kita miliki ini di hadapan Allah. Ini inkulturasi yang sesungguhnya, bukan per kotak-kotak. Kalau yang selama ini terjadi hanya pakaian seperti yang dikatakan oleh Pastor Aaron tadi kan, dan tidak membawa dampak kepada umat. Yang mau kita lakukan ini harus membawa dampak kepada umat, kepada setiap keluarga. Harus. Jangan setelah capek kita di sini berkolong-kolong, manotor, apalagi namanya itu, lalu sampai ke rumah tinggal tidur. Tidak. Kita capek bersyukur di gereja ini nanti dalam kegiatan ini, maka di rumah pun kita harus capek lagi memohon. Itu yang mau kita kejar. Nah, maka kita hendak menggali dan membawa punya kita yang kita miliki itu, budaya kita, kebudayaan kita, adat kita, ke dalam Ekaristi Kudus, disatukan dalam Ekaristi Kudus melalui simbol-simbol yang kita miliki masing-masing. Kita yang baik, Karo, Toba, Cimalungun, Papak dan sebagainya, atau Nias Jawa dan sebagainya, tentu memiliki kekayaan cara tradisional dalam mengucap syukur dan bermohon. Itu yang kita bawa semuanya.
Itu yang akan kita pakai. Maka kita akan menciptakan sebuah tradisi baru dalam gereja paroki kita, dalam gereja atau paroki kita ini di Tanjung Selamat ini. Kita sebagai satu keluarga besar akan mengadakan pesta syukur dan pengharapan. Kita akan mengadakan pesta syukur dan pengharapan. Inilah judul kita. Inilah judul yang mau kita sosialisasikan. Tadi pendasaran teologisnya itu. Nah, coba Bapak Ibu lihat dulu. Apa tanggapanmu terhadap foto ini? Coba dulu. Apa tanggapan Bapak Ibu terhadap foto ini? Oke, saya minta maaf dulu karena dulu saya bertugas di Sumbul mayoritas Toba. Jadi saya adopsi dulu budaya Toba. Apa yang Bapak Ibu lihat? Abaikan dulu anak-anak kecil ini. Lihat dulu ini, lalu ini. Apa yang ada dalam benak kita? Coba kasih dulu pendapatmu. Dia itu duit? Pastornya seram. Oke, pastornya seram. Apa lagi? Apa yang Bapak Ibu lihat terhadap foto ini? Hah? Mirip Biro Sableng. Oke, orangnya yang selalu dilihat. Apa lagi? Persembahannya. Bapak Ibu, saya ceritakan singkat apa ini. Dalam konteks orang Toba, mungkin dalam Karo pun ini akan ada. Mari kita lihat simbol-simbol di sini nanti ya. Ini tahu apa ini Bapak Ibu? Yang merah ini yang saya tunjuk ini? Hah? Jantungnya pinang. Kalau dalam Karo dipakai kali ini? Dipakai ini? Apa ini Pak? Dalam orang Karo sama pasti dengan orang Toba. Coba apa? Siapa Pak Bangun tahu artinya ini? Coba. Salah, enggak ada yang salah Pak. Kita diskusinya ini. Ayo coba siapa yang tahu ini kalau dalam orang Karo? Apa namanya bahasa Karonya? Ya. Udang apa itu? Udang maya. Udang maya. Oke, apa artinya Pak? Simbol apa itu? Simbol pinang. Bukan. Udang maya itu simbol kebahagiaan, simbol anak yang beri harapan masa depan. Oke, pegang itu ya. Itu setuju mana orang atlet mereka ginting? Mereka tarikan. Apa artinya Pak tarikan? Setuju dengan Pak Bangun. Baik. Orang Toba, siapa orang Toba di sini? Mana? Alasan takut ini. Mana orang Toba? Oke Pak. Apa namanya ini? Oke. Apa lagi? Siapa Toba? Ada yang tahu? Mana? Pak Sijabat tahu? Ini. Baik. Dalam orang Toba memang disebut ini mage-mage dibining. Sama seperti dalam tanah untuk orang Karo. Sumber ini, sumber pengharapan kesucian bagi orang Toba. Maka di mana ini biasanya dipakai orang Toba? Di sanggul mamak-mamak. Maka hanya mamak-mamak yang memakai ini karena dia adalah lambang kesuburan, pengharapan kesuburan. Maka ketika seorang ibu ina-ina manortor yang lengkap, manortor yang sesungguhnya, maka dia di kepalanya harus disematkan mage-mage di piring ini yang melambangkan, memohonkan kesuburan, tetapi sekaligus dia melambangkan kesuciannya. Baik, ini simbol mage-mage di piring. Udah seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu, ini meja ini altar, ini meja khusus meletakkan persembahan-persembahan ini. Kalau dalam orang Karo ada juga meja khusus Pak Bangun. Ketika meletakkan persembahan-persembahan utama, kalau dalam orang Toba dikatakan ini saginatun.
meja persembahan khusus yang harus dilapisi dengan ini. Apa namanya ini? Janur kuning ini. Nah, di atas inilah semua persembahan di atas Sakinatul ini, persembahan inkulturasi ini diletakkan di hadapan altar yang sejati. Ini poinnya Bapak Ibu, inkulturasi yang saya lakukan. Semua ornamen, simbol-simbol dalam budaya ini diletakkan di atas meja altarnya orang toba, tetapi dia ada di hadapan altar yang sesungguhnya, yaitu altar Ekaristi, dan dia disempurnakan. Dia disucikan persembahan-persembahan yang ada ini. Apa saja isinya ini? Nah, ini tentu kalau Simalungun ada pisang, lalu ada ini apa ini? Bentimun. Semua ini memiliki makna. Lalu di dalamnya ini ada, kalau orang tua mengatakan tidak lagi hopingan. Nah itu. Kalau orang Karo apa itu? Kalau pernah saya memberkati rumah, cinta manis itu ya, dari gula campur gula merah ya. Nah, lalu ini ada itak, saya katakan dulu ini itak putih, bukan itak bubur, beda lagi. Itak putih tanpa rasa, dia hanya beras yang ditumbuk untuk dibagikan kembali kepada umat nantinya. Nah, semua ini sekali lagi ornamen-ornamen ini disempurnakan. Ornamen-ornamen atau simbol-simbol persembahan dari Batak ini dikuduskan di hadapan Ekaristi kudus. Lalu setelah ini dikuduskan, setelah ini diberkati, setelah ini disucikan oleh Ekaristi kudus, maka semua umat akan berlomba meminta berkat itu. Kalau foto yang satu ini di Parongil pernah kami membuat sebuah acara yang sangat besar, namanya Bakti Budaya bersama Bapak Uskup. Yang kami siapkan yaitu bibit padi, jagung dan hasil bumi dalam bentuk gunungan. Lalu setelah yang ini diberkati oleh Bapak Uskup, didoakan oleh Bapak Uskup, akhirnya semua umat berlomba, berebut. Ternyata Bapak Ibu, semangat itu bukan hanya di Jawa ada. Ternyata di Sumatera ini pun orang Batak pun bersemangat untuk berlomba mengambil. Nah, kemudian tadi yang di atas Saginatolu atau di atas meja persembahan Batak itu, semua umat berlomba menerima. Sedikit. Ini adalah olahan dari berbagai wilayah. Manunaniatu. Ini dari Simalungun. Lalu yang ini dari Toba, yang ada merah-merahnya ini, dan yang ini dari Papua. Semua ini dipersembahkan dan dibawa ke hadapan Allah, ke hadapan Ekaristi untuk disucikan. Nah, ini Pastor Katiaman Simbol, teman saya dulu di Parongil. Jadi fenomena ini Bapak Ibu, semua ini telah menghantar umat untuk sampai dan masuk kepada semangat doa di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Karena apa? Setelah semua mendapatkan ini nanti, benda-benda ini atau persembahan-persembahan yang sudah diberkati ini, setiap keluarga wajib juga meneruskan pesta syukurnya secara keluarga. Sekali lagi, bukan hanya konteks paroki atau stasi atau pemerayon kita akan mengadakan ini, tetapi di rumah mereka harus melaksanakannya juga dalam bentuk menikmati apa yang dibawa dari pesta syukur di gereja. Karena ini yang dilakukan oleh orang Batak zaman dulu. Kalau zaman dulu, coba saya ceritakan, ketika mengadakan pesta mangase tahun,
semua orang membawa bibitnya ke lumbung desa. Lalu di lumbung desa ini nanti semua masyarakat mengelilingi lumbung desa ini. Mereka berdoa yang dipimpin oleh seorang malim, mendoakan dan mempersembahkan persembahan mereka, mempersembahkan horbobius. Dan horbobius inilah yang kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat. Darahnya lah yang dibagikan kepada setiap keluarga untuk dibawa ke ladang mereka. Supaya apa? Supaya ladang mereka disucikan oleh darah yang sudah dikorbankan. Nah, lalu bibit yang sudah disatukan di dalam lumbung itulah yang kemudian dibawa oleh masyarakat untuk ditaburkan ke ladang mereka masing-masing. Menarik Bapak Ibu, pengalaman saya, pernah satu kali saya diundang di paroki di salah satu desa di Tanjung Balai. Pada saat itu saya diundang untuk melaksanakan upacara yang sangat sakral bagi orang Batak, namanya upacara mengalahat horbobius. Saya diundang, padahal ketika saya diundang saya tidak pernah melihat apa namanya ini upacara ini. Saya tidak tahu sama sekali apa upacara mengalahat horbobius ini. Tetapi umat dari sana, dari salah satu desa di Tanjung Balai mengundang saya karena apa? Sudah 1 tahun, hampir 1 tahun mereka mengalami kemarau panjang. Sudah 2 kali mereka gagal panen. Lalu mereka berembuk desa, meskipun bermacam-macam gereja di situ dan ada Islam juga, mengundang harus pastor Katolik yang melakukan ini. Lalu mereka mengundang saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang mengalah horbobius ini karena saya juga dulu lahir di daerah Labuhan Baru, orang Dalle di sana. Orang Dalle, tidak pernah saya tahu dan saya juga baru datang dari Jawa. Lalu saya belajarlah ke Bapak Uskup Sinar, bergurulah saya ke sana. Pergilah saya ke Uskupan, lalu saya katakan, saya minta opunglah yang pergi ke sana. Saya nggak tahu itu apa mengalah horbobius. Lalu Bapak Uskup mendiam mengatakan kepada saya, harus kau yang melakukan itu. Lalu dia ambil dulu topinya, dia ambil topi adat Bataknya, lalu dikasihnya kepada saya. Ini nanti kau pakai. Dia ambilnya ulosnya lagi, ini nanti harus kau pakai. Lalu bagaimana dengan doa-doanya? Saya tidak pernah tahu itu. Diberikan langsung bukunya, langsung 1,5 hari saya belajar di kantor Bapak Uskup ini untuk belajar tentang upacara mengalahat horbobius. Lalu dengan yakin saya, pergilah saya ke Tanjung Balai. Di sana masyarakat sudah menunggu. Ternyata bukan hanya satu desa, ada 1 kecamatan mereka ternyata mengadakan pesta ini, pesta permohonan ini. Lalu saya tidak gentar lagi saya karena sudah saya yakin ada doa Bapak Uskup yang menemani saya. Saya lakukan lagi itu upacara mengalahat horbobius ini. Kerbonya sudah dipilih khusus, sudah dibuat ornamen-ornamennya, lalu saya berdoa secara Batak. Berdoa secara Batak, memakai rumusan gereja Katolik, menyanyi, lalu mengandung kata orang Toba. Saya lakukan itu semua seperti yang diajarkan oleh Bapak Uskup, sehingga tiba saatnya saya harus membunuh kerbau ini. Saya takut nanti melawan pula kerbau ini. Saya dalam pikiran saya begitu, melawan pula nanti kerbau ini bahaya nih. Ternyata tidak Bapak Ibu. Kerbaunya ini ketika saya tuntun sampai 7 kali sebelum saya ikatkan di pohon yang utama ini, tenang kerbaunya ini terus, tenang mengikuti saya dan mengikuti alunan musik dan sarune. Tenang sampai 7 kali, sampai pada akhirnya diikat oleh panitia, lalu diberikan kepada saya tombak yang panjang. Patung pastor, katanya itu tombak lah pastor gitu ya. Lalu saya takut, bahaya. Lalu dengan yakin saya dalam nama Yesus, saya tombaklah kerbau ini. Tak! Langsung kena persis di bagian ulunya itu kan, ulu hatinya itu, langsung kerbaunya itu gitu, darahnya bercucuran, langsung ditampung oleh panitia, lalu darahnya pun harus didoakan. 2 hari. Lalu setelah upacara itu selesai, saya pulang.
Lalu mereka bertanya kepada saya, pastor datang menjadi ini nanti, katanya saya juga kan was-was juga ini ya, jauh-jauh ini udah berkumpul, datang lagi, datang menjadi ini pastor. Lalu saya bilang dengan yakin saya mengatakan pada saat itu, nanti saya sampai di Tanjung Balai, karena 2 jam dari desa ini ke Tanjung Balai kota. Nanti saya sampai di kota Tanjung Balai, hujan pasti turun. Artinya apa? Saya katakan, selesai dulu pesta pagi. Sampai saya di Tanjung Balai, mereka langsung telepon, pastor mau lihat ya pastor, terima kasih pastor, hujan sudah datang lebat sekali. Dalam batin saya, imanmu yang menyelamatkan. Bukan saya itu.